Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 26. Begitu terasa hangat. Echa refleks memalingkan wajahnya ketika Bara memberi kesempatan untuk si juniornya yang sudah siap gerak, yang sedang menunjuk langit itu melihat cahaya di luar kediamannya. Jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon. Echa merasa saat ini adalah akhir dari segalanya. Echa merasa Bara benar-benar akan menanamkan benih unggul pada lahan segar milik Echa. Jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon. Echa merasa saat ini adalah akhir dari segalanya. Jangan khawatir sayang, Mas akan menepati janji. Mas hanya mencobanya sedikit di sini. Bara mengarahkan juniornya yang sudah menunjuk langit itu di sekitar pinggiran saja. Ah! Kali ini suara itu terucap dari Bara. Bara benar-benar terbang, meskipun hanya berputar di sekitar pinggiran lahan segar itu. Hap! Tiba-tiba Bara menurunkan Echa dari meja dan memutar Echa hingga membelakanginya, kemudian Bara mendekap Echa dari belakang. Ah! Ini luar biasa banget sayang, ucap Bara yang sudah benar-benar dikuasai kelaparan itu. Karena junior itu sedang berada di tengah-tengah jepitan paha Echa. Tangannya pun tak tinggal diam untuk tidak beraktivitas, bahkan dengan penuh semangat Bara menguasai aset kembar segar milik Echa. Echa saat ini tak bisa berkata apa-apa, karena hatinya selalu kalah dengan jiwanya yang juga merespon baik aktivitas Bara, bahkan dampaknya Echa selalu dibuat lemas. Gerakan Bara semakin cepat karena merasa akan mencapai hasil dari aktivitas itu, meskipun hanya dengan metode jepitan di paha, namun dapat memperoleh hasil yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Echa merasa bahwa keberhasilan Bara sudah tercapai karena adanya sesuatu yang terasa hangat di kakinya. Kamu milikku selamanya sayang. Mas tidak akan pernah melepaskanmu karena Mas mencintaimu. Dek. Echa merasa tak percaya dengan apa yang ia dengar dari bisikan suaminya itu. Tapi Echa segera menepisnya. Mana mungkin seseorang menyatakan cinta di saat kondisi mereka saja masih begitu berantakan seperti ini. Tak adanya sahutan dari Echa, membuat Bara memutar Echa. Kamu dengarkah? Aku mencintaimu, aku gelisah karena muka. Jadi aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bara menatap mata Echa dengan begitu dalam. Ini bukan cinta Mas. Tapi ini hanya sekedar cinta duniawi. Bantah Echa. Tahu apa kamu tentang hatiku sayang? Memang itu kenyataannya Mas. Sahut Echa kemudian berlalu ke kamar mandi setelah memungut celananya. Bara mengusap wajahnya. Ucapan Echa tadi cukup membuat perasaannya tersentuh. Cinta duniawi dia bilang. Bara tertawa sumbang seorang diri. Kalau hanya cinta duniawi, mungkin saja aku sudah menerobosmu dari kemarin kah, gumamnya seorang diri sambil menatap kamar mandi yang sedang digunakan oleh Echa. Setelah Echa selesai membersihkan diri, dia keluar begitu saja dari ruangan Bara. Tanpa menyapa atau melirik sedikitpun ke arah pria yang terus menatapnya itu. Hafef, untung istri sendiri. Kalau bukan, sudah ku pecat dia, gumam Bara lagi karena diacuhkan oleh Echa. Mungkin memang salahnya mengakui perasaannya di waktu yang tidak tepat. Mana ada menyatakan cinta di saat kondisi mereka seperti tadi, dengan santan kepemilikan yang sudah kenak dengan Echa. Kalau begitu, bukan salah Echa untuk tidak mempercayai ungkapan cintanya itu. Tapi aku benar-benar mencintaimu kah? Bara harus segera meminta maaf pada Echa. Dia juga ingin mengungkapkan perasaannya dengan sungguh-sungguh di depan Echa. Mereka berdua kembali bekerja hingga waktu makan siang tiba. Jika biasanya Echa akan membagi bekal makan siangnya dengan Bara, kali ini berbeda. Lantaran masih kesal, Echa membawa bekalnya ke kantin untuk makan bersama Rena. Dia tidak meninggalkan bekal untuk Bara, tidak juga memesankan makanan untuk Bara. Echa memang sengaja ingin membuat pria itu marah saat ini.
Mengenai pernyataan cinta dari Bara tadi. Sebenarnya selama beberapa jam bekerja tadi, Echa tak fokus dan terus memikirkan Bara. Apa mungkin Bara benar-benar mencintainya? Tapi kenapa bisa semudah itu mengatakan cinta? Mereka saja baru 2 bulan ini bersama. Apa ia cinta datang secepat itu? Yang membuat Echa tak percaya tentu saja sikap Bara yang awalnya dingin dan membencinya. Kini berubah hangat dan katanya mencintainya. Tapi Echa juga memikirkan betapa pengennya ketika dekat dengannya. Sehingga Echa mengatakan perasaan Bara itu bukanlah cinta melainkan cinta sebatas duniawi belaka. Ya. Suara Rena menghancurkan lamunan Echa. Mikirin apa sih kamu? Enggak ada. Masa? Dari tadi aku lihat kamu tuh diam aja terus tatapan mata kamu kosong gitu. Mana ada Ren? Aku cuma capek aja. Tep. Hai, boleh gabung nggak? Kursinya penuh semua. Echa dan Rena melihat ke sekitar mereka yang memang terlihat begitu penuh. Iya boleh, sahut Echa gugup karena Evan tiba-tiba ada di sana. Boleh kok Pak Evan. Ayo duduk aja, kita makan siang bareng. Makasih, Evan meletakkan makanannya di atas meja. Dia mengambil tempat duduk di depan Echa. Kok tumben kamu makan siang di kantin kah? Tanya Evan. Mungkin maksud Evan, kenapa tidak makan di ruangan Bara seperti akhir-akhir ini? Lagi pingin makan di sini aja sama Rena. Justru aku kalian itu yang kenapa? Bukannya dari awal kalian di sini, kalian suka makan bareng ya? Kenapa sekarang nggak pernah lagi? Padahal dulu aku kira kalian itu pacaran loh. Rena menyela di antara obrolan Echa dan Evan. Uhuk. Echa sampai tersedak mendengarnya. Pelan-pelan kali Kak. Rena menepuk punggung Echa dengan lembut. Echa sekarang sudah menikah Ren, jadi aku harus tahu diri untuk menjaga nama baiknya di depan suami dan orang lain. Takutnya nanti jadi fitnah. Evan. Echa tak menyangka kalau Evan akan membuka rahasianya di depan Rena. Apa? Jadi kamu udah menikah kah? Kenapa nggak bilang sama aku? Rena menatap ke jari manis Echa yang telah tersemat cincin. Jadi ini cincin nikah kah? Iya, tapi aku minta kamu jangan bilang siapa-siapa ya Ren. Nanti aku pasti cerita semua sama kamu, Echa tak bisa menutupinya lagi. Iya tenang aja. Aku yakin kamu pasti punya alasan untuk menyembunyikan pernikahan kamu ini. Makasih Rena, kamu yang terbaik. Entah kenapa sekarang Echa justru kesal dengan Evan. Dia kira Evan bisa menjaga rahasianya, tapi dia justru membukanya di depan Rena atau mungkin di depan orang lain juga tanpa Echa ketahui. Ya udah Ren, aku naik dulu ya, aku udah selesai. Aku duluan ya Van. Echa membawa bekalnya lagi yang baru dia makan sedikit. Selera makannya sudah hilang karena ulah Evan. Echa berjalan cepat dari kantin menuju ke lift. Dia sempat berdiri beberapa saat di depan benda persegi itu sebelum pintunya terbuka. Gimana makan siang sama mantan? Senang nggak? Dek. Echa menoleh ke samping pada seseorang yang berbisik lembut di telinganya. Dek. Mas. Echa sampai lupa kalau dia sedang berada di kantor. Aku suamimu. Grab. Bara mencekal pergelangan tangan Echa dan membawanya masuk ke dalam lift. Untung saja saat ini tidak ada orang di sana jadi tidak akan ada yang melihat Bara menggandeng Echa seperti itu. Mas aku bisa jelasin. Aku nggak sengaja makan sama dia mas. Cukup kah? Aku tahu kalau kamu memang masih cinta sama dia. Tapi apa nggak bisa kamu terima aku sebagai suamimu kah? Apa begitu susah menggantikan posisinya di hatimu? Bara tidak peduli walau mereka sedang ada di dalam lift.
Dia tetap menunjukkan kemarahannya pada Echa. Sejak tadi dia menunggu istrinya itu untuk datang ke ruangannya, membawakan makan siang seperti biasa. Tapi sampai waktu makan siang hampir habis, Echa malah menghilang entah kemana. Bara yang tak bisa menghubungi Echa, memilih turun ke bawah mencari keberadaan istrinya. Melihat Echa berada di kantin bersama Rena membuat Bara merasa lega. Dia ingin menghampiri Echa dan duduk di sana menemani istrinya makan siang. Tapi niatnya itu harus diurungkan ketika melihat mantan kekasih istrinya yang lebih dulu duduk di sana. Bara berbalik pergi, menunggu istrinya di lobi kantor tanpa mau melihat istrinya yang kembali dekat dengan mantan kekasihnya. Mas, kita udah bahas ini sebelumnya. Iya aku tahu, tapi apa kamu nggak mau melanjutkan pernikahan kita sayang? Apa pernikahan kita akan berakhir begitu saja? Echa terdiam, dia memalingkan wajahnya tak bisa menjawab pertanyaan Bara. Sementara Bara hanya tersenyum sinis ketika melihat reaksi Echa yang masih terlihat tak menginginkannya. Bara melirik kotak bekal yang masih di tangan Echa. Daripada dia diacuhkan oleh istrinya, lebih baik Bara mencari perhatian lain dari Echa. Makan siangnya apa masih ada? Masih, sahut Echa. Bahkan kotaknya itu masih penuh karena Echa baru memakannya sedikit. Bawa ke ruanganku. Aku lapar. Tapi ini sisa. Biar aku pesan yang baru. Tidak masalah bagiku memakan sisa istri sendiri, ucap Bara seiring dengan pintu lift yang terbuka. Dia segera melangkah lebih dulu untuk masuk ke dalam ruangannya tanpa menunggu Echa. Bara sudah terlanjur cemburu dan juga kesal. Tak lama kemudian Echa masuk ke dalam ruangan Bara membawa kotak bekal milik Bara sendiri yang memang sudah Echa siapkan dari rumah. Tadi memang Echa sengaja tidak memberikannya pada Bara. Ini mas, ayo dimakan dulu. Echa mendekat ke meja Bara, lalu membuka kotak makan yang terdiri dari 2 susun itu. Kamu lupa kalau lagu berdua harus apa? Bara menaikkan satu alisnya. Cek, Echa berdecak lalu mengangguk. Iya ayo buka mulutnya. Perintah Echa. Bara dengan senang hati membuka mulutnya dan menerima suapan dari Echa. Jadi kamu juga bawa bekal buat mas sayang? Iya. Terus mengapa tadi nggak dikasih ke mas? Emang sengaja, sahut kembali acuh. Grab. Bara menarik Echa hingga kini terjatuh dalam pangkuannya. Untung aja nasinya ia letakkan di atas meja. Kalau tidak, pasti sudah terpental dan tercerai-berai. Gini aja suapinya, biar gampang, Bara membelit pinggang Echa. Tak membiarkan istrinya itu menjauh darinya. Biar saja saat ini Bara belum mendapatkan hati Echa. Yang penting, dia sudah mengikat Echa ke dalam sebuah ikatan yang tidak akan mudah untuk dipisahkan. Ayo buka mulutnya. Ketus Echa. Kenapa juga dia menjadi wanita yang lemah dan tidak bisa melawan kuasa Bara? Pria itu selalu saja menekannya dengan berbagai cara. Bara begitu lahap memakan makan siangnya. Apalagi disuapi langsung oleh istrinya. Rasanya makanan yang ia makan, rasa enaknya bertambah berkali-kali lipat. Mas, nanti aku pulang bareng Rena ya. Dia minta diantar ke mall, katanya mau beli hadiah buat pacarnya. Echa harap-harap cemas. Dia takut jika Bara tak mengizinkannya karena masalah tadi. Rena atau yang lain. Bara menatap Echa dengan tajam. Rena mas. Kalau tidak percaya, mas bisa mengawasiku. Baiklah, tapi nanti pulangnya mas jemput. Jangan pulang sendiri. Iya mas. Posesif banget. Sama Mbak Ola aja enggak, batin Echa kesal. Beli juga apapun yang kamu mau pakai uang yang sudah mas kasih ke kamu. Jangan sungkan memakainya karena itu sudah jadi hak kamu. Mas tahu kalau kamu belum pernah menggunakannya sama sekali, pinta Bara dengan begitu lembut.
Echa memang belum memakainya karena Echa belum butuh apapun Mas. Uang Echa juga masih ada. Ya sudah, simpan dulu uangnya. Gunakan kapanpun kamu membutuhkannya, Bara mengusap wajah Echa dengan lembut. Untuk sejenak, Echa terbuai dengan kelembutan Bara itu. Bahkan pandangannya terkunci pada manik mata Bara yang begitu menenangkan saat menatapnya dengan dalam seperti itu. Kenapa? Sudah mulai jatuh cinta Hem. Echa langsung memalingkan wajahnya karena merasa malu. Jangan malu sayang, Bara mencolek dagu Ece. Ish, apa sih Mas? Echa menepis tangan Bara. Dia juga tetap memalingkan wajahnya dan enggan untuk menatap suaminya. Dia takut jika Bara semakin meledeknya karena wajahnya yang sudah memerah. Tapi kini rasa malunya itu justru teralihkan pada laptop Bara yang menampakkan profil seseorang. Ini siapa Mas? Echa penasaran karena dia merasa pernah melihat orang itu. Bara semakin menarik pinggang Echa dalam dekapannya agar bisa melihat laptopnya yang ada di depan Echa. Dia Pak Bramantio. Pemilik salah satu perusahaan yang mengajukan proposal ke perusahaanku. Umar yang sudah mengirimkan profil orang ini. Proposal. Jadi dia mau bekerja sama denganmu Mas. Iya, aku sudah membaca profil perusahaannya. Cukup lumayan juga, perusahaannya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya meski tidak terlalu tinggi. Apa Mas yakin mau bekerja sama dengannya? Mungkin saja. Masih Mas pertimbangkan. Boleh aku lihat sebentar Mas? Bara mengerutkan keningnya sebentar meski akhirnya mengizinkan Echa untuk melihatnya. Lihat aja nggak apa-apa. Makasih Mas. Bara memperhatikan Echa yang menggeser kursornya ke bagian kehidupan pribadi Bramantio. Entah apa yang sedang istrinya itu cari saat ini. Ini istrinya Mas. Iya, sahut Bara. Dan anaknya laki-laki semua. Tanya Echa lagi yang telah melihat kedua anak Bramantio yang masih lajang dan kini hidup di luar negeri. Iya, memangnya kenapa? Jangan bilang kamu tertarik sama anaknya. Bara menatap tajam pada Echa. Kalau istrinya saja sudah berumur begini. Lalu anaknya semua laki-laki. Lalu wanita yang mirip Mbak Ola itu siapa? Ucap Echa dalam hati. Mana mungkin Mas? Echa cuma mau tahu aja latar belakang orang-orang kaya. Echa tak memberitahu alasan yang sebenarnya pada Bara sebelum dia memastikan sesuatu. Rena yang masih bingung namun juga penasaran langsung mengikuti perintah Echa. Kebetulan ada taksi yang sedang menurunkan penumpang tak jauh dari mereka. Pak tolong ikuti mobil di depan ya. Pinta Echa. Baik Mbak. Echa dan Rena sama-sama terdiam karena mereka fokus pada mobil di depan mereka. Ke apartemen kah? Kamu tahu ini apartemen siapa? Nggak tahu Ren. Ya udah kita lihat dulu di sini. Sebentar ya Pak. Iya Mbak. Gila sih Kak. Nih udah kayak SPY aja kita nih. Cek. Nggak usah lebay. Mereka masih berdiam di dalam mobil karena mobil Nola tidak menuju ke basement apartemen melainkan berada di lobi. Itu artinya akan ada salah satu yang turun atau menaikkan seseorang. Itu istri Pak Bos turun kah? Tunjuk Rena. Echa juga melihatnya. Nola turun membawa tas dan juga beberapa paperback. Sementara mobil miliknya pergi meninggalkan lobi apartemen itu. Kita turun Ren. Echa mengambil uang dari tasnya dengan tergesa-gesa karena tak ingin kehilangan jejak kakaknya. Ini uangnya Pak. Makasih banyak ya, ambil aja kembaliannya. Makasih banyak Mbak. Echa dan Rena langsung berlari masuk ke dalam apartemen mewah itu, tapi langkahnya langsung terhenti ketika bagian keamanan menahannya untuk masuk. Maaf Mbak. Apa ada kartu akses apartemennya? Saya baru lihat Mbak berdua ini, apa kalian penghuni baru? Echa dan Rena saling menatap. Dia lupa kalau di sana apartemen mewah,
pastinya membutuhkan akses untuk masuk ke sana. Nggak ada Pak. Tapi yang barusan masuk itu kakak saya. Jadi saya boleh masukkan. Maaf Mbak, selain penghuni apartemen yang membawa tamunya masuk. Tamu tanpa kartu akses tidak bisa masuk begitu saja. Tapi Pak, silahkan keluar dari sini Mbak. Sebelum saya bertindak tegas. Dengan rasa kecewa karena tak bisa mencari tahu kakaknya menemui siapa di sana, Echa akhirnya berbalik pergi bersama Rena. Ternyata wajah cantikmu nggak berlaku di sini Kak, cibir Rena. Sembarangan kamu Ren. Memangnya aku mau jual diri? Tapi Kak. Berarti istri bos itu memang penghuni di apartemen ini atau mungkin bos punya apartemen di sini. Buktinya satpamnya udah hafal sama istri bos dan bisa masuk gitu aja. Bener juga apa katamu Kak. Tapi setahuku, Pak Bara nggak punya apartemen di sini, gumam Echa. Atau mungkin dia yang tidak tahu tentang apartemen itu. Mungkin saja Bara memang punya properti lain yang Echa tidak tahu. Drit. Panjang umur sekali, Bara yang baru saja menjadi bahan pembicaraan dia dan Rena, kini tiba-tiba meneleponnya. Iya Mas. Di mana kamu? Mas jemput sekarang. Bentar ya Mas. Echa belum selesai temenin Rena. Bentar lagi Echa hubungi lagi kalau mau jemput. Ya udah jangan lama-lama. Iya Mas. Siapakah? Tanya Rena yang tak melihat nama si penelpon di ponsel Echa. Itu suami aku Ren. Mau jemput. Iya. Terus kenapa kamu bilang kalau kita belum selesai? Kan udah dari tadi. Echa menunjukkan barang yang dibawanya. Oh itu, aku lagi ngambek sama suami. Biasa masalah rumah tangga, biar dia tahu rasa dikit. Ya udah sekarang kita pulang aja. Kamu mau naik taksi apa baik bus aja Ren? Aku naik bus aja deh. Kamu mau barengan nggak? Enggak deh, tujuan kita kan beda. Ya udah sana kamu ke halte aja. Biar aku ke seberang sana, tunjuk Echa pada halte yang berlawanan arah. Oke deh, aku duluan ya. Makasih banyak udah nemenin. Sampai ketemu besok. Sama-sama Rena. Setelah Rena benar-benar tak terlihat, Echa buru-buru memesan taksi untuk kembali ke mall. Dia tidak mau membuat banyak alasan di depan Bara kalau sampai Bara tahu Echa sampai di kawasan apartemen elit itu. Dalam perjalanan kembali ke mall, Echa masih bertanya-tanya. Sebenarnya di apartemen itu, Nola mengunjungi siapa? Jelas sekali kalau Nola sudah terbiasa di sana seperti kata Rena tadi. Tapi kalau Nola punya apartemen di sana, tidak mungkin kalau Nola sering menginap di rumah manajernya dibanding di apartemennya sendiri. Lalu, kenapa mobil Nola justru dibawa pergi oleh Yuni, bukannya ditinggal di sana? Terlalu banyak pertanyaan hingga Echa tak sadar kalau dia sudah sampai di mall yang tadi. Makasih Pak. Sama-sama Mbak. Echa menuju ke halte. Dia akan menunggu Bara di sana agar Bara lebih mudah menjemputnya tanpa harus masuk ke dalam mall. Halo, Mas bisa jemput sekarang. Sebentar lagi Mas sampai. Mas sudah dekat. Iya Mas. Echa ada di halte depan mall. Echa merasa gugup karena Bara ternyata sudah ada di dekat sana. Berarti tadi Bara langsung menuju ke mall setelah menelepon Echa tadi. Huff. Selamat, Echa mengusap dadanya dengan lega karena dia tiba tepat waktu sebelum Bara yang tiba lebih dulu. Tak lama berselang, sebuah mobil berwarna hitam yang sangat Echa kenal berhenti di depannya. Ayo masuk. Perintah pemiliknya. Iya Mas, Echa masuk ke bagian depan. Untuk apa juga dia mencoba untuk duduk di belakang. Bara pasti akan melarangnya juga. Mana temanmu itu, kenapa kamu sendirian? Udah pulang barusan Mas, Echa menangkap adanya kecurigaan di tatapan mata Bara. Nggak bohong kan?
Bara memicing pada Echa. Iya aku bohong. Tadi aku pergi sama F. Echa melotot tajam karena Bara tiba-tiba saja mengecup bibirnya. Lebih anehnya lagi saat ini mereka masih ada di depan halte yang pastinya masih banyak orang yang bisa saja melihat apa yang mereka lakukan. Echa memukul lengan Bara agar melepaskan kecupannya, tapi Bara masih begitu bersemangat dengan ulahnya itu. Tin! Tin! Suara klakson dari bas di belakang mobil Bara akhirnya membuat semuanya itu terhenti. Jangan pernah sebut nama laki-laki itu lagi di depanku. Kamu hanya boleh menyebut namaku saja. Ngerti kamu? Bara mulai mengemudikan mobilnya menjauh dari halte tadi. Kalau bukan di jalan, sudah abis kamu sayang. Mas jadi pingin terbang lagi kayak tadi pagi. Echa kembali melotot menatap Bara. Pria itu benar-benar gak pernah lelah dengan masalah begituan. Dasar omes. Cibir Echa yang membuat Bara mengangkat bahunya dengan acuh. Bersambung.